Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya kembali akan membuat minuman. Kayaknya minggu-minggu ini saya sudah beberapa kali membuat minuman, lagi ketagihan. Dan untuk hari ini saya akan mencoba memenuhi permintaan Mbak Atik BPN dari Kalimantan yang kemarin itu sempat usul supaya saya membuat menu berbahan dasar daun katuk. Dan oke, hari ini saya akan membuat menu berbahan dasar daun katuk, tapi tidak untuk sayur ataupun dibikin semacam apa, sayur bening, sayur yang pakai santan kayak gitu, enggak. Tidak ada sayur-sayuran hari ini. Sekarang saya akan membuat daun katuk di edikibir kayak gitu menjadi semacam cincau. Bagaimana cara membuatnya? Gampang. Nggak ada yang susah kalau menu yang Santo Sapi buat itu. Bagi yang penasaran, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir, Bantu subscribe bagi yang belum. Bantu like, comment, dan share bagi semua yang menonton video saya. Ini pun langsung OTW capcus. Cus. Bapak, Ibu, dan endolers, untuk membuat menu kali ini, di meja saya sudah menyediakan daun katuk. Ini daun katuknya sudah dibuang tangkainya, ini tinggal daunnya saja. Kemudian ada biji selasih selasinya sedikit saja, ini saya perlukan. Kemudian ada gula pasir. Di sebelah sini ada gula Jawa dan kayu manis. Kalau ada daun pandan, silahkan gunakan daun pandan. Saya nggak ada daun pandan, makanya saya menggunakan kayu manis. Kemudian saya akan menggunakan Nutrijel juga. Ini nanti rencananya saya menggunakan 1 bungkus saja. Dan terakhir saya menggunakan susu full cream. Ini sebagai pengganti dari santan. Dah, itu saja bahan yang saya perlukan. Sekarang saya merebus air. Air ini akan saya gunakan untuk pertama mencairkan gula Jawa, kedua untuk memanaskan ini. Ini selasi ini nanti perlu ditambah air panas ya, biar dia bisa mengembang. Ini airnya sudah mendidih. Kita ambil sedikit untuk ditaruh di telur kodok, ini namanya, lupa terus selasi. Selanjutnya ini akan saya gunakan untuk merebus gula Jawa. Kemudian saya masukkan juga kayu manis. Ini biarkan saja hingga gula Jawanya mencair, Sekarang kita bisa memblender daun katuknya. Ini daun katuk langsung masukkan saja begini. Berikutnya tambah air, mau air mentah, air matang, terserah, nggak ada masalah. Sama saja. Ini setelah lembut kita sisihkan dahulu, Sekarang kita konsentrasi ke gula yang direbus tadi. Dan ini gulanya sudah mencair. Sekarang kita bisa pindahkan gulanya ke tempat yang lain, karena pancinya akan saya gunakan untuk merebus-rebus lagi biar nggak boros tempat. Jangan lupa disaring ya, takut gulanya banyak res-resannya kayak gitu, banyak sampahnya. Nah tuh, banyak res-resannya, nampak nggak? Susah nampak ya, banyak banget ini res-resannya. Singkirkan dulu. Sekarang kita masukkan gula pasir ke dalam panci. Ini gula pasir saya, gula pasir yang sudah di blender ya. Harusnya pakai gula pasir yang biasa saja dan tidak banyak, cuman buat syarat sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok makan gitu aja. Tujuannya mencampurkan gula pasir dengan agar-agar dahulu tanpa air adalah supaya mereka tidak merindil-merindil nanti kalau pas dikasih air. Setelah gula pasir dan agar-agarnya dicampur, langsung diaduk-aduk begini. Tujuannya mengaduk-aduk adalah supaya saat diberi air nanti tidak merindil ya. Karena kan kebiasaan orang kalau membuat agar-agar itu, agar-agarnya langsung dikasih air, terus baru dimasukin gula. Dijamin itu akan merindil-merindil agar-agarnya saat terkena air. Ini berapa airnya nih kalau Nutrijel sebesar ini? Nggak kebaca tulisannya. Padahal usia saya masih 17 tahun, tapi udah nggak bisa baca ini.
nggak kebaca. Ini pakai ilmu kira-kira saja. Sekarang saya masukkan air. Ini air biasa, air keran. Sekarang coba dicek apakah ada yang berindil. Tidak ada sedikit pun yang berindil. Semuanya baik-baik saja agar-agarnya setelah ditambah air. Oke, sekarang kita rebus. Ini akan kita rebus hingga mendidih. Sambil menunggu ini mendidih, kita bisa menyiapkan bahan yang lain, yaitu jus daun katuk tadi. Sekarang jus-jusan daun katuknya akan saya masukkan ke dalam panci. Ini blendernya saya bilas lagi dengan air karena masih banyak banget di dalamnya ampasnya. Ini hasil dari percampuran agar-agar dan jus daun katuk, jadinya seperti ini. Ini dimasak hingga mendidih ya, hingga apa itu istilahnya, meletup-letup, meletup-letup agar-agarnya ini. Kita tunggu saja. Dan sekarang agar-agarnya sudah mendidih. Sebentar lagi ini akan meluap-luap. Tuh, udah naik ke atas. Langsung dimatikan kompornya. Sekarang pindahkan ke tempat yang lain, ke wadah yang lain ya agar-agarnya. Selanjutnya dituang ke dalam wadah dan kita biarkan sekitar 2 jam. Mau di tempat kayak gini terus di udara terbuka terserah, mau dimasukkan kulkas akan lebih cepat bekunya. Tapi kalau masuk kulkas, tunggu uap panasnya hilang dulu ya, nanti baru masukkan ke kulkas. Sekarang saya taruh kulkas. Rencananya sekitar 1,5 jam akan saya biarkan di dalam kulkas supaya beku. Dan kita tunggu 1,5 jam kemudian, nggih. Ini baru sekitar setengah jaman saya taruh kulkas. Belum ada rasa dingin sih di ininya, tapi sudah beku, jadi akan saya ambil saja biar cepet karena udah keburu sore. Sekarang langsung saja kita oprek. Aduh, ini keras banget. Ini terlalu keras, kurang air kalau untuk saya ini. Bagusnya itu yang agak lembek-lembek kayak gitu. Berikutnya saya kasih gula. Ini kalau mau lebih manis silahkan pakai susu kental manis ya. Karena kalau saya tidak terlalu suka manis, ya begini saja. Sudah cukup. Ini kalau mau pakai santan silahkan pakai santan. Saya nggak pakai santan biar nggak panas dalam karena tiap hari sudah makan santan. Ini saya tambahkan biji selasih biar perutnya bisa dingin. Dah kelar. Sekarang tinggal diicipi. Bapak Ibu, ini cincau daun katuk versi Santo Sapi. Hasilnya seperti ini. Ini gampang banget membuatnya. Cuman untuk hasil cincaunya saya kurang banyak air ya, jadinya terlalu keras. Ini masih bisa dibanyakin airnya lagi. Tadi saya memakai 2 gelas air ya, karena saya tidak bisa baca tulisannya, itulah makanya cuman ilmu kira-kira saja. Dan ini sih nggak masalah keras seperti ini ya, cuman kalau menurut saya bagus yang agak lembek-lembek sedikit kayak gitu. Silahkan Bapak Ibu dicoba di rumah. Ini cantik banget nggih. Bentar saya tunjukkan dari samping seperti apa gambarnya. Tuh, seperti itu. Cantik ya. Saatnya mencicipi. Saya ublek-ublek dulu biar gula dan itunya rata, cincaunya. Kita minum airnya dulu ya. Kalau menurut saya sih ini sudah manis, perkiraan saya. Tapi kalau Bapak Ibu masih berharap yang lebih manis, silahkan tambahkan susu kental manis nih di gelasnya. Kalau masih kurang manis lagi, tatap wajah saya.
Jangan sering manis-manis juga lah. Kurangi makanan manis Pak Bu. Karena ternyata gula itu pembunuh pertama di dunia. Gula itu, penyakit gula menduduki nomor 1 di dunia nggih. Bukan penyakit jantung, bukan penyakit kolesterol, bla 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 bla. Tapi ya semua itu penyakitnya berbahaya, tapi yang paling berbahaya ternyata gula. Jadi manisnya cukup-cukup saja. Dan ternyata manisnya punya saya itu oke. Manisnya kayak manis-manis kita minum air kelapa itu. Kan air kelapa nggak terlalu manis ya biasanya. Nah, manis-manisnya kayak gitu kalau yang ini yang punya saya. Untuk cincaunya rasanya cenderung tawar. Ada aroma kelapanya karena saya menggunakan Nutrijel kelapa. Kalau untuk aroma langu-langu dari daun katuknya nggak muncul sama sekali, nggak ada bau langu. Biasa aja sih baunya. Saya pikir tadi akan muncul rasa-rasa seger kayak gitu ya, karena daun katuknya kan ikut direbus tadi, dimasak pas di awal tadi. Ternyata tidak ada aroma-aroma yang saya harapkan ada. Malah nggak ada bau, nggak ada rasa apa-apa. Ya aromanya cuma aroma kelapa dari Nutrijelnya. Enak. Cuman aroma itu nggak ada. Jadi bagi bapak ibu yang khawatir ataupun anak-anak yang nanti akan tutup hidung saat makan cincau ini, aman, tenang saja. Ini tidak ada aromanya apa-apa. Jadi bisa dinikmati. Ngomongin soal cincau, ini adalah belasan tahun kemudian. Ya pura-puranya ini cincau ya. Belasan tahun kemudian saya mau mengkonsumsi cincau lagi. Saya terakhir mengkonsumsi mungkin tahun 2004 atau 2005 kayak gitu ya. Itu terakhir saya mau makan cincau dan sampai sekarang nggak mau lagi. Kecuali kalau cincau bikin sendiri itu beda cerita. Karena punya pengalaman buruk datang ke pabrik cincau di satu tempat di antah berantah di mana kayak gitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan tempatnya. Keluar dari sana, aduh. Tak bisa diceritakan. Di sini dia masaknya pakai dream. Jadi dreamnya itu ya warnanya hitam bleketek kayak gitu karena entah dicucinya terakhir kapan kayak gitu ya. Di sampingnya jemuran baju, di samping sininya kandang ayam. Sakit kepala waktu itu ya. Jadi aduh, udah nggak usah cerita. Engkau malah nggak habis nih minuman saya. Yang jelas ini enak. Cuman kalau berharap ini ada aroma katuknya, nggak ada. Itu intinya. Terus buat ibu-ibu yang lagi menyusui, silahkan dikonsumsi nggih. Ini cara lain dalam mengkonsumsi daun katuk. Ini kalau tidak bisa habis hari ini kan bisa disimpan cincaunya di dalam kulkas. Jadi tidak perlu terlalu rutin memasak daun katuk supaya air susunya lancar. Silahkan dicoba. Dan apakah saya akan menghasilkan ASI juga setelah minum ini? Jangan dilihat, saya nggak pakai BH. Pun sampai di sini dulu, nggih. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum subscribe, nggih. Bantu like, komen, dan share bagi semua yang menonton video Santo Sapi. Pun tetap gunakan masker kalau keluar rumah. Jaga kesehatan, olahraga juga. Bye-bye. Bye.